Tujuan untuk menentukan tuanya kehamilan dan bagian janin apa yang terdapat dalam fundus uteri. Caranya, 1. Posisikan ibu yaitu lutut fleksi atau kaki ibu ditekuk hingga 45 derajat. Atau bisa juga diganjal dengan bantal dan petugas pemeriksa menghadap ke arah ibu. 2. Mengumpulkan bagian uterus ke tengah dengan kedua tangan membawa bagian dari arah samping umbilikal. 3. Meraba fundus dengan kedua tangan lalu menentukan tinggi fundus uteri. 4. Menentukan bagian janin dengan menggunakan ujung-ujung kedua tangan pada saat meraba fundus. Kamu nih pasien nih, ini nih. Apa yang pasien? Pemeriksaan Leopold 2. Tujuan untuk menentukan bagian-bagian janin dan punggung janin yang berada di kedua sisi uterus pada letak lintang dapat menentukan kepala janin. Caranya, posisi ibu sama dengan pemeriksaan level 1 tadi, yaitu lutut fleksi dan petugas pemeriksa menghadap ke arah ibu. 2. Menempatkan telapak tangan kanan pada dinding abdomen lateral kiri dan telapak tangan kiri pada dinding abdomen kanan dengan sejajar dan dengan ketinggian yang sama. 3. Memulai menekan pada bagian atas secara bersamaan atau bergantian telapak tangan kanan dan kiri, kemudian geser atau arahkan ke arah bawah dan rasakan bagian yang memanjang dan rata atau punggung serta bagian-bagian kecil atau ekstremitas jari-jari tangan dan kaki. Pemeriksaan Leopold 3. Tujuan guna menentukan bagian janin yaitu kepala atau bokong serta apakah janin sudah memasuki pintu atas panggul. Caranya, 1. Posisi ibu tetap dengan lutut yang fleksi atau kaki ditekuk serta pemeriksa menghadap ke ibu. 2. Meletakkan telapak tangan kanan di bawah perut ibu dan ujung telapak tangan kiri di dinding lateral kiri bawah dari abdomen. Tiga, menentukan bagian terbawah bayi dengan cara menekan dengan lembut dan bergantian bersamaan. Empat, menggoyang bagian terbawah janin dengan cara tangan kanan tepatnya di ibu jari dan keempat jari lainnya. Pemeriksaan Leopold 4. Tujuan guna memvalidasi bagian janin ibu yang terdapat di bagian terbawah dari perut ibu serta sebagai acuan dalam menentukan bagian bawah janin yang sudah memasuki pintu atas panggul. Caranya, 1. Petugas pemeriksa menghadap ke arah kaki ibu dengan posisi kaki ibu yang lurus. Menempatkan ujung telapak tangan kanan dan kiri pada lateral kanan dan kiri uterus bagian bawah serta ujung-ujung jari tangan kanan dan kiri yang berada di tepi atas simfisis. Pemeriksaan Leopold 4. Tujuan guna memvalidasi bagian janin ibu
yang terdapat di bagian terbawah dari perut ibu, serta sebagai acuan Perasaan Leopold IV guna memvalidasi bagian janin ibu yang terdapat di bagian terbawah dari perut itu, serta sebagai acuan dalam menentukan bagian bawah janin yang sudah memasuki pintu atas panggung. Caranya, 1. Petugas memeriksa menghadap ke arah kaki ibu dengan posisi kaki ibu yang lurus. 2. Menempatkan ujung telapak tangan kanan dan kiri pada lateral kanan dan kiri uterus bagian bawah, serta ujung-ujung jari tangan kanan dan kiri yang berada di tepi atas simfisis. 3. Kedua ibu jari kanan dan kiri dirapatkan. Kemudian semua jari-jari tangan meraba dinding bagian bawah uterus. Ini KTI sudah bisa rapat aja semua tinggal tunggu wisuda saja. Sudah terima kau nih. 4. Hingga jari-jari membentuk sudut konvergen bertemu dan atau divergen bertemu. 5. Kemudian pindahkan ibu jari serta telunjuk tangan kiri ke bagian terbawah bayi. Bila teraba kepala, usahakan memegang bagian kepala dekat leher, dan apabila teraba bokong, usahakan untuk memegang pinggang janin. Kemudian pindahkan ibu jari serta telunjuk tangan kiri ke bagian terbawah bayi. Bila teraba kepala, usahakan memegang bagian kepala dekat leher, dan apabila teraba bokong, usahakan untuk memegang pinggang janin. Belum tadi. Fiksasi bagian tersebut ke arah pintu atas panggul. Lalu letakkan jari-jari tangan kanan di sekitar tangan kiri dan simfisis. Guna untuk menentukan seberapa jauh bagian terbawah janin yang telah memasuki pintu atas panggul.